Ina? Pertengahan Juni kemarin kena corona, kena covid bu, tengah Juni hampir koma 18 hari bu. Kita rawat di rumah bu sama-sama. Tak diasingkan, diasingkan di rumah aja bu. Tak diasingkan bu, diasingkan di rumah. Tapi tak diasing sendiri bu. Kita rawat sama-sama bu. Kenapa? Imunnya lagi turun, harus dijaga pak. Ina? Begitu kena corona, hampir koma, kokoleng telepon abang yang di Riau. Bang, kakak yang di Sumatera, adik yang di Banten, adik Tangerang. Umi kena corona. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dek, kok bisa Umi kena corona? Kan abang sudah bilang kalau Umi dibawa ke Jakarta, jaga baik-baik. Umi mah sudah tua, ada ada asma, bahaya kena corona. Ya sudah bang, ini mah sudah qadarullah, sudah takdirnya Allah, kehendak Allah, sudah kehendaknya Allah. Gak boleh marah bang, karena sekarang kita sedang berada dalam sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan dikasih ujian dulu, baru dapat pelajaran. Kalau sekolah formal, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, dikasih pelajaran dulu, baru dikasih ujian. Betul ya nak? Kalau sekolah kehidupan, ujian dulu, baru dapat pelajaran. Sudah bang, jadikan pelajaran. Kita mesti hati-hati, karena suka ke pasar bu. Kan Jakarta lagi zona merah pak. Ke pasar, tak betah kalau tak ke pasar bu. Belanja di belanja suan tak mau, maunya ke pasar bu. Nah, orang tua dulu lah bu ya, senangnya ke pasar. Ina? Ina? Telepon. Lalu bagaimana dek? Ya abang bantu dengan doa lah bang. Oh iya, abang cuma bisa bantu dengan doa. Abang tak bisa ke Jakarta. Jakarta lagi PPKM. Abang tak bisa masuk Jakarta, tak bisa naik pesawat. Ya sudah, abang sayang sama umi kita, sayanglah. Ya sudah, kalau abang sayang sama umi kita, tak cukup bantu dengan doa. Tak cukup tak doa pak, tak cukup, tak sempurna, tak sempurna. Lantas abang bantu dengan sedekah, sedekah bang. Karena as-salatul lugatan ad-du'a, salat ilmu fikih diajarkan, salat menurut bahasa itu adalah doa. Salat gandengannya zakat. Suami istri sepaket, tak bisa dipisahkan. Zakat itu sedekah. Bantu dengan doa, bantu dengan sedekah. Gimana caranya dek? Abang sedekah atas nama umi kita. Nawaitu sedekah an ummi. Aku sedekah atas nama ibuku. Karena Allah Ta'ala sedekah bu. Adik baca Yasin sampai 7 kali bu, tapi siang sedekah bu, sedekah. Ya Allah, aku sedekah atas nama ibuku karena engkau ya Allah. Mudah-mudahan sedekah engkau angkat sakitnya ya. Sedekah bu, adik sedekah, ponakan sedekah, sedekah, sedekah. Alhamdulillah 18 hari sehat walafiat, umurnya panjang. Alhamdulillah. Anak kokolin yang keempat, perempuan bu. Udah berapa tahun lalu bu, lahir sehat, hari kedua koma bu, badannya kuning, masuk ICU bu, lebih kurang 12 hari, selang di mana-mana bu. Teman-teman yang masuk ICU meninggal. Kokolin sholat, banyak sedekah, keluarga tolong bantu sedekah atau ibu sedekah bu. Sekarang alhamdulillah sudah hampir 4 tahun sehat walafiat. Jangan main-main. Kata Rasul, sedekah bisa menolak musibah dan bisa memanjangkan umur. Itu nyata. Sedekah bisa, kata Rasulullah, as-sadaqatu tasyaddu sab'ina baban minasu. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menutup 70 pintu keburukan. As-sadaqatu taruddul bala. As-sadaqatu tamna'u mitatasu. Kata Rasul, sedekah bisa menolak mati su'ul khatimah. Ina ama-ama mau berkah. Ketika pagi-pagi keluar, Pak belum kerja nih, belum kerja bu ya, ibu sedekah dulu bu, walaupun cuma 1000, 2000 sedekah. Kenapa? Tutup 70 pintu keburukan, tutup bu, tutup, tolak balak dulu, tolak balak bu ya. Kau mau tanya, Ina mau punya anak yang soleh nggak? Mau punya anak yang soleh plus kaya, rajin sedekah, mau nggak? Setiap berdoa ina-ina ama-ama jangan lupa baca doa Nabi Ibrahim. Doanya yang mana kokolin? Doanya Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Nabi Ibrahim bu punya keturunan Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail turunlah sampai Nabi Muhammad. Dari Nabi Ishak banyak nabi-nabi bu, banyak bu. Bu,
Ternyata Nabi Ibrahim termasuk syakiran li'an umi, hamba yang sangat pintar bersyukur. Binatang ternaknya banyak Pak, banyak Bu. Ontaknya, kerbaunya, dombanya. Dulu zaman-zaman Nabi Bu, yang paling kaya itu dengan ternak Bu, gembala Bu. Semakin banyak ternak semakin kaya Bu, betul? Nabi yang paling kaya, kaya Bu, Masya Allah kaya Bu. Ketika datang malaikat nyamar pada manusia, wahai Ibrahim, ini milik siapa nih binatang ternak? Ini semuanya milik Allah. Cuma sekarang titip di tangan saya. Boleh saya minta satu? Boleh. Jangankan satu, semua yang kau minta ambil, kata Nabi Ibrahim. Tapi dengan syarat satu yang kau ambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hebat Nabi Ibrahim Bu. Pintar yang pintar bersyukur. Tapi yang bersyukur, ternyata Nabi Ibrahim setiap berdoa, doa yang tak pernah beliau lupakan Bu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak cucuku hambamu yang pintar mendirikan sholat. Pintar di sholat, pintar sedekah. Nak, punya anak? Nak, iya Mak. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Ya sudah. Terus kalau Jumat kamu muslim, ya muslim lah Mak. Kalau kamu muslim, Jumat ngapain? Sholat Jumat. Ya sudah, sekarang kamu sholat Jumat. Sholat Jumat. Kasih duit Bu, kasih duit. Ini ada duit 10.000, 5.000 kamu sedekahkan di masjid ya, sedekahkan. Ya, kamu sedekah atas nama ibumu. Sedekah Bu, ajarin aku sedekah atas nama ibuku. Sedekah. Lalu 5.000 lagi. Nanti selesai kamu sholat Jumat, kamu boleh jajan. Karena anak kecil-kecil suka jajan. Orang sudah dewasa tak boleh jajan. Tak boleh ya Bu ya? Bu, kecil suka jajan, beli permen, Bu jajan ya Bu. Ibu, anak disuruh sholat, diajar dia sedekah. Ajarin Bu, ajarin sedekah Bu. Mau berkah nggak punya anak? Tapi ingat, Ina harus rajin sholat, harus rajin sedekah. Contoh, kenapa? Karena buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Ina, sholat, sedekah. Oke, nah ini 17 kunci kau meneliti Ina. Kokolim itu masuk Islam sudah 27 tahun, cari berkah. Walaupun sampai diusir sama orang tuanya Kokolim Ina. Kokolim ini asli Tionghoa, namanya juga kelihatan, Kokolim. Kokolim. Nama aslinya Lim Hai Tai. Jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai. Bukan tai lagi Ina. Lim Hai Tai. Lim itu marga. Kalau orang Lombok namanya Lalu. Marga di awal. Lim Sulyong, Lim Suiking, marganya marga Lim. Ya Nak ya. Kalau orang Sumatera Barat, Sumatera Utara, marganya di akhir. Contoh, Buya Haji Ikri Lubis itu marga Bunda, di akhir. Kalau orang Lombok, orang Tionghoa, marganya di awal. Koko Lim. Koko itu abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Nama Islamnya Muhammad Usman Ansori. Kokolim itu panggilan Bu, hanya di entertain saja. Ina, Mama mau berkah nggak? Koko sampaikan ya. Nanti yang dengarkan ceramah ini Ina, yang dengarkan ceramah ini pulang nanti insya Allah hidupnya berkah. Koko yakin insya Allah. Kenapa? Kalau Ina mau berkah, dapat ilmu langsung praktekkan. Hari ini dikasih ilmu teori langsung praktek. Setuju? Nanti yang punya usahanya lancar ini Bu. Ada kunci berkah Bu. Tapi masternya apa? Sholat sedekah dulu Bu. Itu kuncinya Bu. Kalau itu tak dikerjakan, keran tak dibuka. Buka dulu, buka. Biar zikirnya berkah, ngajinya berkah, semuanya berkah. Setuju? Ina? Ya. Nanti yang belum menikah, ada yang belum nikah alias STMJ, sudah tua masih jomblo. Banyak? STMJ punya organisasi IPTN, Ikatan Pemuda Telah Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telah Kawin. Tapi akan dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Nanti yang belum ketemu jodoh Ina, selesai acara ini nanti dapatkan buku ini, diamalkan nanti insya Allah bakal ketemu jodoh.
Insya yang sudah nikah pulang-pulang punya keturunan, insya Allah punya keturunan. Yang punya hutang, hutang cepat selesai insya Allah. Insya yang belum haji bisa cepat-cepat naik haji. Ina nanti amalkan. Nanti yang dengan selesai sampai ceramah, nanti ini buku dapatkan. Terakhir dapat buku, tapi terakhir yang siapapun yang dapat buku ini sudah habis 1 juta eksemplar. Tak ada toko buku manapun saja. Ini hanya bisa didapatkan hanya bersama Kokolim di mana Kokolim berada. Nanti yang dapat ini spesial. Mau dapat buku ini enggak? Ini dakwah, namanya Bil Kolam, menulis. Ina dan kunci-kunci keberkahan yang Koko sampaikan ini bukan dari Kokolim, tapi langsung dari Allah dan Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Ina ama-ama umur 15 tahun 1994 Kokolim masuk Islam. Diam-diam 3 bulan baru ketahuan sama ayahnya Kokolim. Begitu ketahuan marah, bukan hanya diusir tapi diasingkan dari keluarga, dikontak paman, om, tante, semua yang ada di provinsi Riau. Jangan terima yang namanya Kokolim sudah jadi anak yang durhaka. Diam-diam keluar dari agama Buddha. Lim, iya papa. Laila, kemari. Lu orang diam-diam masuk Islam dia. Sudah katakan basah. Iya pak. Lu orang masuk Islam. Iya pak. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar dari rumah. Enak-enak, ama-ama, gara-gara Kokolim mendalami agama Islam sampai jatuh cinta kepada agama Islam, cuma pengen cari berkah. Kokolim itu diasingkan dari keluarga, tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal, tak punya sanak famili. Apakah lantas Kokolim putus asa kembali ke agama Buddha? Tidak, Ina. Kokolim punya prinsip. Kokolim boleh tak punya siapa-siapa, tapi jangan sampai Kokolim tidak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah, Ina. Dumai Duri seperti Lombok ke Lombok Barat ke Lombok Utara, jalan kaki hampir 130 km. Gak punya siapa-siapa. Ketemu sama Kiai besar ya nak. Allah temukan sama Kiai bunda, Kiai besar. Sama Kiai tadi, Kokolim diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP, dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 selesai Sanawiyah. 1965 Kokolim dialihkan di pondok pesantren modern Dar El Kolam, Gintung, Jayanti, Banten. Pesantren alumni Gontor almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Uji almarhum. Kakak kelas berapa tahun bu? Pak Apoy. Satu kelas, satu letting bu, di pesantren Dar El Kolam cabangnya Latangsa Cipanas Banten. 1999 selesai aliyah. Kokolim tak langsung kuliah, penasaran sama Islam bu, penasaran sama ini bu, pengen cari berkah. Berangkat kemana? Ke Jawa Timur, di Malang. Ngapain di Malang? Kokolim menghafal Al-Quran. Ngapain menghafal Al-Quran enak-enak? Di mana? Di pesantren Tahfidzul Quran Rodatul Muslimin. Pengasuhnya Abah Muhsin. Abah Muhsin ini seorang ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Ina sama tuan guru kita, guru bintang bu, belum dicombang bu. Guru-guru kita sama bu. Karena zikir Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Thariqah Qadariyah itu berangkat dari cucu Nabi Muhammad yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Qadariyah. Apa sih Qadariyah? Zikir Thariq jalan, metode zikir bu. Coba metode zikir. Yang mana zikirnya? Rasulullah mengajarkan Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya zikir, semantap-mantap zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasul? Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kata Rasul, perbaharui imanmu selalu. Baru ibu, kalau bahasa anak milenial, cas imanmu selalu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mohon maaf, ini namanya apa? HP. Ini HP Android sudah milenial. Ada yang punya HP kecil? HP jadul.
Banyak? Mau HP Android kek, mau jadul kek, kok tanya. Ini di mana dicas nggak? Dicas. Kenapa dicas? Baterainya lemah. Bahasa anak lobet. Lobet, baterainya lobet. Benar? Ingat tiap hari cas HP. Tapi lupa ini dicas, cas. Karena iman kita tuh suka lobet. Kata Rasul, al-imanu yazid wa yanqus. Iman tuh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lebih banyak turun. Kenapa banyak turun? Turun tuh gampang. Ini kalau naik, kalau manjat pohon lebih gampang naik apa turun? Turun. Kalau jalan mendaki lebih gampang naik apa turun? Turun. Jadi iman tuh banyak turunnya, enak turun. Iman kita lobet, lobet. Tiap hari sibuk ngecas handphone, tapi tak sibuk ngecas iman. Iman kita lobet. Gimana ngecasnya? Jadidu imanakum, cas imanmu selalu biqauli la ilaha illallah. Perbanyak ngucapin kalimat la ilaha illallah. Zikir qadariyah sama guru Ustaz Widan, Bu. Beliau sudah bisa baiat, Bu. Jadi ibu-ibu yang sudah bisa zikir, Bu. Caranya gimana? Tarik nafas, rasakan sampai di sini, Bu, di otak kita nih, di ubun. La ilaha, tancapkan di hati yang kanan. Illallah, tancapkan di hati yang kiri. La ilaha illallah. 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 Ini bukan asal goyang, Bu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa zikirnya kencang? Ngorongnya kencang. Yang zikir cuma bibir, hati tak berzikir. Zikirin, Bu, zikir. Bu, zikir pancakan. La ilaha illallah, pancapin, Bu. Kalau tidak hati berzikir, apa kata Allah? Ala bizikrillahi ta'ma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada hatimu akan menjadi tentram. Itu qadariyah. Nah, sabandiyah nanti Allah, Allah, Allah. Fila ta'ifas sabah, 7 titik, Bu, 7 titik. Tapi paling minimal 1 titik, paling minimum Allah, Allah. Berapa kali? Paling hebat minimal 165 kali. Kenapa 165 kali kok kolim? Nah, ini penelitian panjang, Bu. Nanti kalau dibaca, Bu, tak selesai nanti, Bu. Ya, Bu, panjang ya, Bu, ya. Karena ketika Allah sebutkan Al-Quran kalimat Allah, Allahnya mutlak, Bu, itu ada 142. Ketika Allah file kromosom manusia ada 23 kali, Bu. Digabungin 165. Atau yang paling gampang, Al-Quran tuntunan kita, Bu, 30 juz. 30 165 dibaca 165. 1 dikali 6 6 dikali 5 30. 165 dibagi-bagi. Kalau malas bagi-bagi aja, Bu. Kalau malas subuh 33, zuhur 33. Coba pegang tasbih. Tasbih mana tasbih? Ini berapa nih, Bu, tasbih? 33, 33, 33, 33. Subuh 33, zuhur 33, asar 33, maghrib 33, isya 33. Coba 33 dikali 5 berapa? 165. Ya, Bu, ya. Maka tasbih 33, tahmid 33. 5 waktu 165 kali. Tapi zikir yang paling dahsyat adalah kalimat la ilaha illallah. Paham ya? Di sana ngapain? Sambil zikir kokoli menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ina 1 tahun 8 bulan dengan izin Allah kokoli selesai 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Kok bisa kokoli? Nanti apa, Bu? Ini ada metode menghafal Al-Quran. Kokolim ketika menghafal Al-Quran enak, metodenya apa? Pertama, Kokolim tak salah pilih Al-Quran. Nih, Quran bertaraf internasional. Ini tarafnya internasional. Ada yang dibuka? Nih, ini taraf kita. Ini Quran milenial, Pak. Quran milenial 30 juz, 114 surat. Kenapa, Bu? 5 warna, 5 warna. 1 lembar 5 warna.
Ada kuning, biru, pink, hijau, ada putih Bu. Nih ada kuning, hijau muda, ada biru, warna pink, ada kuning Bu. 5 warna. Kenapa dikasih 5 warna? Satu halaman. Ina, Quran 30 juz. Ini bertaraf internasional. Ina kalau nggak apa-apa pertama cari Qurannya dulu, jangan sampai Quran. Betul? Ini bertaraf internasional. Ina mau ke Makkah ke, mau ke Madinah ke Australia ke, Amerika ke, Jepang ke, ketemu seperti ini. Ini Quran bertaraf internasional. Isinya bertaraf. Ini Khat Usmani. Bu, itu. 1 juz berapa? Pasti 1 juz itu lebih kurang. 1 juz cuma 20 halaman. 10 lembar. 10 lembar. Ina, 1 halaman begini nak. Jadi Ina kalau malas baca Quran, nah baca Ina hari ini 1 lembar. 1 hari harus 1 lembar, 1 halaman. Bagi-bagi. Habis subuh baca yang biru. Habis sholat zuhur nanti baca yang hijau. Habis sholat asar baca yang pink. Habis sholat asar barangkali baca yang mana? Yang biru muda. Habis yang sholat isya baca yang kuning. 1 hari selesai satu halaman. Selesai. Gak usah ditandain, warna sudah kelihatan nih warna-warnanya. Oke? Selesai itu apa? 1 hari 1 halaman. 6 bulan selesai khatam Al-Quran. Tuh orang yang paling malas tuh Ima. Ini paling malas nih. Itu tebal. Gampang. Anak yang hafal Al-Quran 6 bulan sudah bisa hafid Al-Quran Bu. Ina. Ada metodenya. Ina. Ini Quran. Tupes. Ini kalau dibeli berapa harganya? Toko cek ada yang jual 200.000. Toko buku ada yang jual sampai 250. Paling murah 120. Ina. Ini Quran. Oke. Ina mau berkah enggak? Selesai kau menghafal Quran, baru S1-nya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S1-nya gratis karena hafal Al-Quran. Baru S2 mengambil konsentrasi ilmu tafsir. S2 sudah selesai, titanya MAG, SQ sarjana Al-Quran, MAG Master Alam Goib, Master Agama. Bisa kan Master of SQL. Ina, jadi sukses tadi lambangnya apa? Nih, sukses itu lambangnya duit. Nanti ini duit kau berubah jadi tisu. Mau lihat? Sebelum kita tampilkan begini Ina, mau berkah? Apa sukses? Sukses sama berkah itu beda tipis. Betul? Orang yang sukses belum tentu berkah. Orang yang berkah sudah pasti sukses. Kokolim. Dalilnya mana? Ina, di dunia ini ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Dalilnya mana? Ina sering baca surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Apa bunyinya? Kata Allah begini Ina, faminan nas, maka ada di antara manusia mayyakulu yang berdoa. Apa yang dia minta? Yang dia minta Rabbana atina dunia, di dunia dia minta hidup yang layak, minta rezeki yang banyak, minta kesehatan. Kalau dia sehat, dia bisa cari duit. Dikasih. Allah Maha Pengasih, tak pernah dikasih. Begitu dikasih, tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Tak pernah Ina. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tak dapat kebahagiaan di akhirat, cuma dunia. Tapi wa minhum mayaqulu, tapi ada di antara hamba yang berdoa, apa yang dia minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu? Doa sapu. Sering dibaca enggak? Sering. Hafal. Sudah diamalin belum? Belum. Ina, ada di antara hambaku yang berdoa, apa yang minta? Di dunia dia minta hidup yang layak, minta rezeki, minta sehat. Kalau sehat bisa cari duit. Lalu begitu dikasih, sebagian dia perjuangkan di jalan Allah. Dia bantu masjid, dia bantu pondok pesantren, dia bantu majelis zikir, dia beli Al-Quran. Lalu Quran dia wakafkan Ina. Dia wakafkan supaya orang bisa baca Al-Quran. Betul? Ada apa? Dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat alias berkah. Karena berkah dapat bonus wakina adzabannar, dihindarkan siksa api neraka. Ina, sukses itu lambang duit. Duit itu lambang sukses. Ina, duit yang sukses rubah jadi duit yang memberi kita kesenangan di dunia rubah. Bagaimana ini duit bisa memberi kita kesenangan di alam kubur sampai di alam akhirat. Nanti tolong jangan bubar Ina ya. Tadi sebenarnya sampai jam berapa kita bubar tadi? Jam 1:30 maksimal ya. Jam 1:15 siap-siap kita bubar Ina. Ina kalau pengajian mau berkah enggak?
Kalau pengajian tuh biar dosanya rontok, berangkat dari mayat dosanya gugur Ina. Caranya gimana? Tutup dengan doa. Kalau guru tutup dengan doa baru kita bubar. Belum tutup dengan jangan ada yang bubar. Setuju? Ina, sukses apa berkah? Cari berkah Ina ya. Cari kalau sudah berkah otomatis pasti sukses. Kalau sukses belum tentu berkah. Kajian akhirat dunia ngikut. Kajian dunia akhirat tak pernah ngikut. Paham Ina? Nanti ini kemudian jadi duit nih. Kita lihat apa filosofi duit. Karena duit itu lambang sukses. Ina, kalau kita sibuk cari duit lambang sukses, kalau tak rubah jadi berkah, demi Allah nyesel. Orang kalau sudah mati mintanya apa? Sedekah. Ina, kalau hidup dulu tak pernah sedekah, Ina sekarang sedekahkan. Dulu ibu kita, abang kita tak pernah sedekah Ina. Sekarang sudah meninggal, tak bisa hidup lagi Ina, tak bisa. Jadi Ina yang sedekah, nanti wakaf Quran, wakaf, sedekah namanya sedekah jariah Ina. Kalau Ina sedekah jariah ini Quran kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang mau belajar Al-Quran lalu dia mengajarinya Ina. Ini pedoman hidup kita Ina ya, Ina. Sedikit lagi ya. Nanti kalau kita sudah mati, kita tak sadar kalau kita sudah mati, tak sadar Ina. Kita merasa kita sedang bermimpi. Kita lihat wajah kita, tubuh kita lagi ditangisin, dikafani, dimandikan, dikafani. Lihat gak? Disolatin, cuma ngeliat doang. Diantar ke pemakaman kubur, dia lihat. Begitu dikubur, ditimbun dengan tanah. Teriak, jangan. Tak ada yang mendengarkannya. Begitu orang sudah pergi semuanya, hidup lagi kembali. Dia dihidupkan lagi Ina, tapi sudah alam kubur namanya. Begitu hidup, dia sadar, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Dikira cuma bermimpi. Dia apa Ina? Kok gelap ya? Gelap tuh. Ini kok lumpur, loh kok tanah, loh bajuku mana? Ternyata dia sudah mati beneran. Akhirnya apa? Dia ketakutan yang luar biasa. Takutnya luar biasa. Tak pernah dialami ketakutan kecuali pada hari itu. Itu takutnya sangat luar biasa yang pernah dia alami. Ternyata dia sudah mati. Berarti dia sudah kiamat. Ina, kiamat terbagi dua. Kiamat kubro, hari kiamat sangat kalanya. Pecah dunia ini. Kiamat besar. Kiamat kecil, mati itu kiamat ke. Apa kata Rasul? Dari Sulaim, Sa'id bin Sulaim mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, nanti pada hari kiamat tak ada penolong yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah kecuali apa? Bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang tua, tapi penolong yang paling tinggi derajatnya Allah adalah Al-Quran. Ina tahu nggak? Sempat viral kemarin Ina, viral di YouTube. Bapak-bapak sudah meninggal, begitu dikali kuburnya Ina, jasadnya utuh, tak disentuh sama tanah Ina, tak disentuh. Orang teliti, apa bapak ini kelebihannya? Ternyata ini bapak Ina, dia tak bisa baca Al-Quran, tak bisa baca. Orang tua dulu, tapi hebatnya dia sholat 5 waktu tak pernah dia tinggalkan. Dia rajin sedekah, habis sholat tahu gak Ina? Dia cium ini Al-Quran, nangis. Cium, nangis Ina. Kenapa dia nangis? Dia ingin baca Al-Quran, tapi dia tak bisa Ina. Dia cuma bisa peluk doang Ina, peluk. Dia cium, peluk Ina. Ketika dia meninggal, jasanya utuh. Ina, yang tak hafal Al-Quran, minimal anak kita yang ajarkan dia bisa baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Tak bisa juga baca Al-Quran Ina, tak masalah Ina, karena memang sudah tak bisa belajar terus ya. Tak bisa juga nih, beli Al-Quran, wakafkan, sedekahkan. Setiap kali ada yang membaca Al-Quran, pahalanya terus mengalir kepada kita Ina. Ini adalah pedoman hidup kita Ina. Rubah duit sukses, rubah jadi berkah Ina. Ini Al-Quran banyak, ada 500 Ina. Nanti siapa yang mau wakaf Al-Quran, rubahkan duit sukses, rubah jadi berkah. Qurannya langsung ada Ina, banyak sekali, langsung dikasih Ina. Nanti bisa wakaf Al-Quran, sedekah jariah, namanya sedekah jariah. Sholat sedekah Ina, sedekah jariah Ina, sedekah.
ya, beli Al-Quran, wakafkan kepada ini majelis. Nanti serahkan sama tuan guru kita. Semalam dapat hampir 1.000 semalam di TPQ Az-Zahra. Di mana, Bu ya? Hah? Korliko. Di daerah sana kemarin hampir 500 ya, 550 ya di Lombok Timur. Pokoknya pengen coba sini Ina, Qurannya langsung diambil. Ini Quran terbaik milenial, Bro. Semua Quran terbaik Ina. Cuma ini desainnya yang milenial. Ina, nanti Ina yang wakaf Al-Quran satu boleh bawa pulang, dibaca tak masalah. Sisanya diwakafkan langsung di sini Ina. Serahkan nama guru kita. Yang tak bisa bawa duit, komitmen, namanya ditulis. Nanti duitnya serahkan besok atau lusa atau 3 hari tak masalah. Yang lebih penting ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih dahulukan akhirat bunda, akhirat dulu, dunia akan ngikut. Oke? Ina, ini hari Allah satunya 100.000, satunya 100.000. Tempat lain 150, 120, ini mas 100.000. Ina, siapa yang mau hamba Allah rubah duit sukses, rubah jadi berkah? Yang lain tetap nonton Ina ya. Ini amal soleh. Kalau dangdutan ditontonin, dipelototin. Begitu ada yang sedekah kabur Ina, tak boleh ya. Ina mandang orang sedekah sudah dapat pahala. Oke? Sudah namanya berjuang pakai jiwa. Ina, siapa hamba Allah yang mau merubahkan duit sukses rubah jadi berkah? Wakaf Al-Quran 20 Al-Quran 2 juta rupiah. Koko kasih cindera mata. Cindera matanya dikasih buku 2. Bukunya cindera mata hadiah. Koko tanda tangan langsung di buku ini Ina. Ini nanti kalau selesai ceramah rebutan Ina, Inta jual bebas. Siapa? Berdiri Ina, berdiri. Yang mau 2 juta langsung berdiri. Siapa yang pemula yang berani? Ayo. Silakan. Ada yang 2 juta langsung ke depan. Kita foto bersama Ina. Kurangnya langsung diambil. Diambil. Ada di sini. Duit sukses rubah jadi berkah. Kita sekarang mengajarkan supaya hidup berkah. Sholat sedekah, sedekah. Koko ajak berniaga sama Allah. Siapa? Ada yang bawa tunjuk tangan. Ina, ini Quran nanti ada di majelis kita. Ina bisa baca, bisa dibagi ke TPQ. Qurannya utuh nak. Qurannya langsung diantar hari, langsung hari. Ini kan tuan guru. Gimana? Bau lamun dek pelunggu jauh kepeng bau lema aru sulitna. Yang penting catat arah komitmen lagu lema sulitna lamun arah rezeki niat pelunggu untuk apa? Niatan untuk dengan puak tisuah mati dan arah kenana 20 Al-Quran untuk dengan puak tisuah lahiran kita nggih. Niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Hasil wakaf Al-Quran akan dibagikan di kota Praia, TPQ Praia. Nanti akan diserahkan sama Ustadz lalu Wildan semuanya. Dan pelungguh nanti kumpulkan lamun de narak pelungguh jauh kepeng lema arus sudah bau ke setor ke Ustadz Wildan guru kita semua. Ibu orang tua kita tak sempat sedekah, adik tak sempat sedekah. Ibu berdiri Ina. Allahu Akbar. Oh, ini sekarang 20 julu 20. Siapa yang mau 20? 2 juta. 20. Dia dapat bukunya dapat 2 buku citra mata. Nanti. Siapa yang mau 20 Al-Quran? Cepat. Ada yang berani nggak? Kalau beli handphone berani. Dapat beli handphone 3 tahun rusak, habis selesai. Kalau ini bunda Ina tabung wakaf, langsung punya tabungan di akhirat langsung. Kenapa tak berani? Orang nanti kalau sudah mati tak sedekah rugi, minta dihidupkan lagi. Ayo, setan menjanjikan kefakiran. Jangan. Kalau kau sedekah kau akan rugi, nyesel. Jangan bunda. Ayo, siapa hamba Allah? 2 juta tunjuk tangan. 2 juta 20 Al-Quran. Siapa? Ada? Tak ada 20 Al-Quran? Sudah? Tak ada di sini? Oke ya. Ada? Tak ada. Oke, sama salah. Ina, siapa yang mau sedekah? Sedekah jariah, wakaf Al-Quran 10 Al-Quran 1 juta rupiah. Dikasih bukunya 1. Siapa? 1 juta 10 Al-Quran. Siapa? Maju foto sate cindera mata lihat kuku 10 Al-Quran. Berdiri langsung ke depan. Kita foto bersama langsung. Diabadikan. Namanya nanti ditulis. Nama-nama ini Bu akan didoakan di pesantren Baitul Mustawa anak yang hafal Quran. Didoakan biar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku hasil wakaf Al-Quran terbagian oleh pesantren
peraya insya Allah. Berapa jumlah hasil wakaf niki akan dibagikan ke pesantren sama guru kita semua. 10 Al-Quran harganya 1 juta rupiah. 1 Al-Quran boleh bawa pulang, tak masalah, dibaca, boleh ya. Tapi sudah wakaf 10 Al-Quran, silakan. Siapa nak berdiri? Lamun arah kepeng sila Nanti langsung. namanya Yang panitia dipoto. lamun dek lema aru bau, sulit na bau, 2 hari 3 hari bau. Yang penting komitmen niat untuk dengan doa bismillah. Siapa lagi Ina? Yang berani 1 juta 10 Al-Quran. Ina, siapa? Uangnya bisa besok, bisa lusa, tak masalah. Serahkan sama guru kita. Sekarang ditulis dulu namanya. Allahu Akbar. Masih ada? Berdiri, yang ada berdiri Ina. Kita langsung foto bersama Kokolam. Kita abadikan Ina, kita abadikan. Inilah hamba-hamba Allah yang sudah menjadikan hal tersebut rubah jadi berkah Ina. Rubah jadi berkah. Koko mengajak Ina amal soleh. Kepentingan bukan Kokolim. Bukan Kokolim Ina. Koko tak ada untung di sini, tak ada. Tapi kau dapat pahala insya Allah dari Allah. Kenapa? Mengajak Ina sholat dan sedekah itu kunci keberkahan. Kau ajar biar pulang nanti berkah langsung berkah. Insya Allah. Niatin ya, niatin sedekah. Coba siapa lagi? Ada lagi 10 Al-Quran siapa? Ke depan ya, ke depan. Qurannya langsung ada, ya. Qurannya langsung utuh. Sila 10 Al-Quran. Niat dong dengan kuat suami. Warnanya banyak nih, ada warna biru, kuning, hijau, pink, macam-macam nih. Isinya sama. Ya, ini Quran yang luar biasa. Cocok sekali buat penghafal Al-Quran. Dibaca luar biasa, ada tajwidnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya lengkap Ina. Ayo, siapa 10 Al-Quran yang berani? Ina, pakai tangan. Setan menjadikan kefakiran. Kalau sedekah jangan pakai akal, tapi pakai iman. Kalau pakai akal rugi. Ina berdiri, kita foto langsung. Sudah? Sila untuk dengan toa niat dengan toa lamun arah rezeki sila nggih. Ini buku tak jual bebas. Nanti selesai ceramah ini buku akan rebutan. Ini buku yang mau sedekah hanya 1 juta, dapat bonus buku. Hanya 1 juta dikasih buku. Ada lagi yang 1 juta 10 Al-Quran, bukunya bonus cindera mata. Ingat wakaf Al-Quran, bukunya dikasih cindera mata. Biar nanti dibaca berkah. Bapak ini banyak kunci-kunci keberkahan. Siapa? 1 juta rupiah mumpung belum toko tutup. Nanti kalau sudah tutup sudah selesai, tak bisa lagi. Siapa? Cuma berapa orang Ina? Berapa orang ini? 1, 2, berapa orang? Tuh, 2, 3. Ina baris. Inilah hamba-hamba Allah yang sudah menjadikan harus rumah jadi berkah. Ina, berimankah kepada Allah? Percaya ya. Dalam surah As-Saff ayat berjanji, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian kutunjukkan sebuah perniagaan yang bisa membebaskan kalian dari azab Allah yang pedih? Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kita Ina, baru dengan jiwa kita. Yang ini sedang berjuang pakai jiwa nih, harta. Oke, sudah selesai? Ada? Cuma ini saja ya. Berapa orang? Coba, berapa orang Pak? Satu lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, bertambah 1 orang lagi Ina. Langsung dapat hadiah, bukunya bonus, dikasih cindera mata. Ina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hamba Allah. 7 Al-Quran, 70 Al-Quran sudah terkumpul Ina. Ini Quran kalau mau dikasih gratis juga bisa sama kita Bu. Tapi mohon maaf, kita berbagi pahala biar Ina dapat ladang amal. Jangan kami doang yang masuk surga ya. Kami doang banyak pahala, Ina juga banyak pahala biar punya tabungan akhirat. Sekarang wabah corona, tolak Ina dengan sholat dan sedekah. Ada? Sudah? Yang lain tetap tonton ya. Ina, sedekah terang-terangan itu bagus. Airnya tutup dulu aja Ina, tutup, jangan diambil dulu airnya. Ini air kan belum didoain, nanti kita doain. Bu, ini mana doa airnya?
Doanya air jangan diambil, air nanti kita doakan, kan mau doa bersama. Doa majelis tutup langsung nanti didoakan Ina ya. Ini belum selesai, berkahnya belum. Nah ini Ina, biar berkah terakhir. Sudah cukup? Sama-sama? Ya, cukup. Berapa orang? Sila foto. Sudah ya, selesai ya, nggak ada lagi Ina. Kita foto bersama, silakan Ina. Ina pegang sebelah kiri pegang buku, sebelah kanan pegang Quran. Sudah? Bukunya diginiin, hadapi ke depan. Ini kita foto, kita abadikan. Sudah Ina, bapak Ina kita foto. Ina yang depan, sudah? Kita dapatin ya, Pak, kelihatan Pak wajahnya Pak? Kelihatan? Selesai ya, ini yang 1 juta 10 Al-Quran. Kita foto bersama ya, sudah? Melingkar nak, melingkar. Sudah? Oh ini Ina 20 Al-Quran. Allahu Akbar ya. Nih 20 tengah sini nak, Ina sini 20 Al-Quran. Oke, geser sedikit Ina, kita geser. Kita mau foto bersama Ina. Sudah ya, Bapak di sela-sela ya. Sudah, kita foto ya. Qurannya diangkat, yang belakang. Nah biar kelihatan. Foto